Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Hari ini saya mau sharing sama teman-teman apa sih alasan saya untuk hidup berzero waste atau minim sampah. Begitupun dengan manfaatnya, semuanya nanti saya akan sharing di video ini. Sebelumnya, saya akan menunjukkan ke teman-teman tempat pemilahan sampah organik dan anorganik di rumah saya. Nah, ini ada contoh barang-barang yang reuse ya, atau yang bisa didaur ulang. Jadi ketika dapat paket atau misalkan beli sesuatu, kardusnya ini bisa teman-teman manfaatkan lagi. Nah, saya pisahkan di sini bersama plastik bubble. Jadi bisa dipakai untuk paket sesuatu atau bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Nah, untuk kardus sendiri biasanya saya pakai untuk mengompos, terus untuk membuat kerajinan tangan bersama anak-anak dan memanfaatkan agar tidak terbuang di tempat sampah. Nah, di sini juga ada botol EcoBrick. Selain barang-barang reuse tadi, saya juga memilah sisaan organik dalam beberapa kategori. Ada sampah styrofoam, kemudian ada mika. Nah, ini karena saya jarang menggunakan mika dan styrofoam, jadi saya simpan untuk barang-barang yang lain seperti perkakas dan benda-benda yang rusak yang nantinya mau diperbaiki. Untuk jenis kardus dan kertas seperti ini, karena kardus kan saya simpan di kategori reuse ya, ini sebenarnya khusus untuk kertas saja, nanti dimanfaatkan untuk mengompos juga atau untuk membuat kerajinan bersama anak-anak. Nah, kemudian ada sampah kaca dan kaleng, ada juga sisa plastik seperti ini ya teman-teman. Usahakan semua sampah anorganik atau yang kita masukkan ke dalam tempat pemilahan itu diusahakan bersih ya teman-teman, agar terhindar dari semut, kecoa atau binatang lainnya. Nah, ini khusus barang-barang campur seperti botol plastik berbagai jenis, kemudian ada juga Tetra Pak. Untuk botol-botol plastik ini saya gunakan untuk menyimpan panen ekoenzim. Nah, selain itu saya pakai untuk menyemai tanaman hias. Sisanya saya kumpulkan. Kemudian teman-teman bisa juga kirim ke bank sampah, dijual atau disedekahkan. Itu cara saya memilah sisa konsumsi anorganik atau sampah anorganik di rumah. Kemudian saya akan sharing sama teman-teman bagaimana sih saya mengolah sisa konsumsi organik atau sampah organik di rumah. Berikut adalah beberapa komposter yang ada di rumah saya, teman-teman. Komposter adalah tempat untuk membuat kompos atau pupuk alami, teman-teman. Bahannya dari sampah organik, tanah, unsur coklat, atau sumber karbon. Nah, teman-teman, contoh kompos gerabah ini saya bikin beberapa hari yang lalu, itu ada sisa buah ya. Rencananya ini mau saya tambahkan lagi untuk sisa organiknya. Nah, teman-teman, sebelum menambahkan sisa organik, bisa diaduk terlebih dahulu untuk komposnya. Untuk cara membuat kompos juga saya sudah sering banyak bikin di video, teman-teman bisa cek di playlist untuk cara lengkapnya ya. Alasan saya memilih hidup minim sampah atau berzero waste di rumah yaitu kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akal dan pikiran sehingga kita dipercaya sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak apa yang sudah Allah titipkan kepada kita semua, termasuk masalah sampah. Sebenarnya sampah atau sisa konsumsi yang kita hasilkan setiap harinya itu hanya berpindah tempat saja, teman-teman. Dari rumah teman-teman, kemudian berpindah ke tempat sampah, diangkut ke petugas kebersihan, diangkut kembali,
atau dibuang ditumpuk di TPA. Belum lagi yang buangnya ke sungai, ke laut, kemudian dibakar. Tentunya akan mencemari lingkungan dan merusak ekosistem, mencemari air, tanah, udara, dan bahkan lama-kelamaan akan merusak lapisan bumi kita. Karena sampah yang tidak dipilah, tidak diolah, begitu saja menumpuk bertahun-tahun lamanya, sehingga sekarang kita merasakan dampaknya seperti krisis iklim, pemanasan global yang terjadi di dunia ini, termasuk Indonesia ya teman-teman. Alasan yang ketiga, yaitu saya ingin bisa menjadi manusia bermanfaat teman-teman, untuk diri sendiri, untuk keluarga dan lingkungan. Dengan saya seperti ini, capek memilah sampah, lelah mengolah sampah, tapi dalam hati punya rasa kepuasan tersendiri. Pernah beberapa kali karena komposter penuh, saya membuang beberapa kulit, buah, dan sayur ke tempat sampah. Rasanya merasa bersalah sekali. Jadi, kali ini saya konsisten, benar-benar harus istiqomah bagaimanapun caranya, harus diolah tersendiri sisa organik dan anorganiknya. Teman-teman, untuk tidak menumpuk sampah di rumah karena teman-teman sudah memilahnya, nah langkah yang pertama yaitu teman-teman harus mencegah sampah itu masuk ke dalam rumah. Dengan teman-teman membawa tas belanja sendiri, mengganti minuman kemasan menjadi botol, membawa tempat makan sendiri, mengganti barang-barang yang bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Nah, itu teman-teman alasan saya kenapa saya mau hidup minim sampah. Ini saya kenalkan lagi adalah ekoenzim. Nah, ekoenzim adalah cairan alami hasil fermentasi dari gula merah atau molase, sisa organik segar, dan air. Difermentasi selama 3 bulan. Nah, ini ada beberapa manfaatnya. Teman-teman coba yang udah bikin, pasti merasakan manfaat ekoenzim ini. Ini ekoenzim yang sudah dipanen. Saya simpan di sini untuk berbagai kebutuhan. Seperti ngepel, nyuci piring, nyuci baju, bersih-bersih kamar mandi, untuk kebersihan badan. Nah, ini botol-botol yang saya pakai bekas fermentasi kedua ekoenzim. Nah, teman-teman, untuk memiliki aroma ekoenzim yang lebih wangi bisa difermentasi lagi dengan bahan aromatik alami seperti jenis daun-daun, bunga-bunga, teman-teman bisa pakai ya. Khusus untuk sampah organik atau sisa konsumsi organik yang segar, saya bikin ekoenzim teman-teman. Nah, untuk yang sudah berjamur, berbusuk, atau sudah tidak layak untuk bikin ekoenzim seperti sisa-sisa makanan, itu saya komposkan. Nah, ini ada ekoenzim yang difermentasi dengan buah lerak. Buah lerak itu kaya akan zat saponin, adalah pembersih alami yang dipakai pada zaman dulu untuk mencuci batik. Teman-teman lihat, itu ada busanya, itu pakai buah lerak. Nah, ini ada ember khusus media tanam. Jadi untuk media tanam bekas ini saya fermentasi kembali teman-teman di dalamnya. Saya pakai untuk menanam atau saya pakai untuk mengompos. Oh ya teman-teman, lupa nih satu lagi. Ada kompos bag. Ini kan tadinya saya simpan di luar untuk mengompos sisa konsumsi. Ternyata ini tuh tidak kuat untuk menopang sisa konsumsi yang begitu berat. Dan memang sih fungsinya hanya untuk daun kering atau sampah jenis yang ada di kebun. Maka dari itu saya menyimpan sekam padi di sini. Jadi manfaat untuk menyimpan sekam padi. Ini ada cangkang telur yang sudah kering. Nanti mau saya olah juga. Bagus sekali untuk tanaman, 90% mengandung kalsium karbonat. Nah, itu taman mini saya, teman-teman.
Ini ada ember komposter juga teman-teman, tapi yang ini sudah penuh. Nah, di atasnya saya simpan polybag untuk menanam sayuran. Komposter ini komposter terbesar di rumah saya teman-teman. Nah, ini sudah penuh, tapi saya lihat di got ada sampah air kemasan ya. Jadi entah siapa yang buang di situ. Ya sudah, nanti kita ambil saja, padahal dekat kebun tadi ada tong sampah juga ya teman-teman. Ya iya, saya masih membuang sampah juga ke TPA. Nah, walaupun tidak banyak, tapi setidaknya saya sudah mengurangi dengan memilahnya di rumah. Saya juga sama teman-teman, di rumah masih bayar iuran sampah sebulannya 50.000, tapi sampah yang dibuang itu tidak banyak, seperti sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang kayak kertas minyak, plastik yang kotor kayak gitu, karena saya males teman-teman nyuci plastik. Hidup berzero waste itu tidak mencari kesempurnaan teman-teman, tetapi bagaimana cara kita untuk mengurangi sisa konsumsi agar tidak terbuang ke tempat sampah. Saya akui saya penggiat zero waste pun tidak begitu sempurna ya teman-teman. Nah, ini ada 2 keranjang khusus saya simpan sampah kebun. Terkena air, terkena sinar matahari, nanti dia akan lapuk sendiri teman-teman. Nah, ini kebun mini saya, tidak banyak ya teman-teman, tapi memanfaatkan lahan untuk berkebun itu sangat penting dalam kegiatan berzero waste. Nah, manfaatnya juga sangat banyak sekali. Bisa berhemat, kita juga bisa memanfaatkan pupuk kompos untuk berkebun. Manfaat hidup minim sampah tuh sangat banyak teman-teman. Kita bisa merasakan tanggung jawab apa yang sudah kita buang, apa yang sudah kita lakukan. Kita lebih peduli dan kita lebih tahu bagaimana siklus alam bekerja. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk memilah sampah di rumah. Tentunya manfaatnya sangat banyak sekali setelah saya jelaskan dari awal sampai akhir kali ini. Nah, teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, sayangi bumi, sayangi diri.